Hola, video kali ini saya ingin membahas mengenai dua tim yang sudah tersingkir dari ajang piala domestiknya masing-masing. Yaitu membahas mengenai Real Madrid dan juga Manchester United MU. Jadi Madrid dan MU ini sama-sama sudah tersingkir dari piala domestik mereka masing-masing. Di piala domestik di negara mereka masing-masing, yakni di Spanyol dan juga di Inggris. Jadi piala domestik itu adalah suatu kompetisi yang mempertemukan tim-tim dari negara tersebut, klub-klub dari negara tersebut yang tidak hanya klub dari divisi utama, tapi juga di divisi di bawah-bawahnya, yaitu dari divisi 2, divisi 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan sistemnya itu beda dengan sistem liga ya, sistem liga. Kalau liga itu kan dia tandingnya itu masing-masing satu tim bertemu salah satu tim itu 2 kali. Jadi ada 20 tim, 20 atau 18 tim. Kalau di Bundesliga itu cuma 18 tim. Nah, kalau di Liga Inggris, Liga Inggris Premier League, Spanyol La Liga, Serie A Italia, Liga Italia itu ada 20 tim. Jadi masing-masing tuh bertemu 30 itu total 38 pertandingan. Jadi kan 19 kali ya. Kan karena bertemu 2 kali jadi total 38 pertandingan. Dan itu ditentukan berdasarkan mana yang poinnya paling banyak. Yang menang akan meraih 3 poin, yang seri tidak meraih hanya 1 poin, dan yang kalah poinnya adalah 0. Tapi kalau piala domestik ini dia tuh diundi, terus ditentukan pathway-nya dari nanti ada pathway-nya gitulah, berdasarkan siapa yang berhasil menang nanti. Nanti yang berhasil menang, yang menang itu nanti ditentukan pathway-nya dari babak 32 besar, kemudian 16 besar. Terus habis itu 4 final, terus ke semifinal dan kemudian sampai ujung-ujungnya ke final. Nah, itu seperti itu untuk piala domestik. Kalau di Spanyol itu namanya Copa del Rey, itu atau bisa disebut juga Piala Raja Spanyol, di CDR disingkatnya. Nah, kalau di Inggris itu namanya ada dua ya. Kalau Inggris itu ada Piala Liga itu karena sponsornya adalah Carabao, jadi namanya sekarang Carabao Cup. Nah, satu lagi adalah Piala FA. FA itu Federasi Sepak Bola Inggrisnya, jadi Football Association kalau tidak salah ya. Jadi Piala FA. Nah, kalau MU tersingkirnya dari Piala FA itu di babak perempat final ya. Nah, kalau Real Madrid ini dia CDR tersingkirnya di babak perempat final juga. Nah, kita mulai dari Real Madrid dulu. Real Madrid tersingkir oleh Athletic Club Bilbao. Itu tim yang menjuarai Copa del Rey sudah sebanyak 24 kali. Jadi ada lebih banyak dari Real Madrid. Real Madrid ini baru 19 kali menjadi juara Copa del Rey. Yang terbanyak adalah Barcelona 31 kali, yang kedua Athletic Club Bilbao itu 24 kali, dan Real Madrid 19 kali. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Athletic Bilbao ini bukan tim yang remeh ya istilahnya. Bukan tim yang remeh, meskipun dari komposisi pemain mereka memang di bawah Madrid ya komposisinya. Namun mereka kali ini bermain di kandang sendiri dan mereka berhasil mengalahkan Real Madrid di menit-menit akhir sehingga mencetak gol di menit 89 sehingga berhasil menang dengan skor 1-0 dan akhirnya Real Madrid tersingkir. Nah, yang menjadi yang membuat Real Madrid tersingkir di sini adalah kok bisa gitu Real Madrid tersingkir, kan padahal materi pemainnya kan lebih bagus gitu ya. Yang mengherankan adalah pelatihnya mereka ini, Carlo Ancelotti. Dia itu memang di sisi lain ada dua pemain utama yang tidak bisa main ya, Karim Benzema dan juga Ferland Mendy. Harus diakui kehadiran Benzema ini sangat vital ya, bisa dibilang vital, apalagi kalau melawan Athletic Bilbao, karena dari 3 pertemuan sebelumnya Benzema sudah berhasil mencetak total 4 gol ya. Jadi pertemuan pertama itu di La Liga kan di kandangnya Madrid di Santiago Bernabeu menang 1-0, Benzema yang golin. Nah, yang kedua itu di San Mamés, itu pertemuan La Liga juga di Liga Spanyol, di mana 2 gol menang 2-1, 2 gol dicetak oleh Karim Benzema kembali. Dan juga di Piala Super Spanyol itu Piala Super Spanyol di final kemarin itu Real Madrid menang ya lawan Athletic Bilbao juga dengan skor 2-0.
di mana salah satu gol itu dicetak oleh Benzema, meskipun ini lewat tendangan penalti ya, tapi dari sini saja sudah, dari data-data tadi saja sudah kelihatan bahwa Benzema ini pengaruhnya besar, dan juga absennya Ferland Mendy sehingga sedikit pincang. Namun ini bukan tidak bisa menjadi alasan, karena kedalaman bench dari skuad Real Madrid ini masih terbilang bagus. Hanya sektor pertahanan di back tengah dan back kanan saja yang agak kurang bagus. Ya, meskipun Benzema cedera, mereka masih memiliki pemain-pemain seperti Eden Hazard, Gareth Bale, kemudian di benchnya ada Isco, Francisco Roman Alarcon Suarez alias Isco, kemudian ada juga Dani Ceballos itu di posisi gelandang. Nah, tapi Ancelotti ini dia malah mainin pemain yang beberapa hari lalu itu dia baru habis jeda internasional. Jadi dia tuh baru membela negaranya beberapa hari yang lalu, kemudian baliknya itu cuma sehari atau 2 hari menjelang pertandingan, dan pemain itu dijadikan pemain utama. Dan kebetulan 3-3-nya itu berasal dari Brazil. Ada Casemiro, kemudian ada Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Nah, jadi 3 pemain ini masih dimainkan sebagai pemain utama saat melawan Athletic Bilbao. Ya, memang betul Vinicius dan Rodrigo memang mereka masih sangat muda, 21 tahun mereka berdua umurnya. Namun yang namanya baru habis dari jeda internasional, baru flight dari tempat lain itu kan stamina kan ngaruh juga gitu istilahnya. Apalagi Vinicius dan Rodrigo ini mereka bukan pemain yang punya pengalaman, dan mereka sudah sering dimainkan juga sebelumnya. Nah, kalau sering dimainkan ini kan berakibatkan akan fatigue, kelelahan. Kalau kelelahan ini kan akibatnya fatal. Kalau akibatnya fatal nanti mereka bisa performnya tidak maksimal dan bisa cedera. Nah, ini mereka sudah sering dimainkan, terus mereka habis dari benua Amerika Latin kan, itu tahu-tahu malah tetap dijadikan pilihan utama. Padahal Madrid masih punya Eden Hazard dan Gareth Bale yang jelas-jelas mereka lebih berpengalaman, dan mereka juga bagus, lebih berpengalaman dan sudah tidak cedera lagi. Kalau sebelumnya kan alasannya cedera. Nah, ini sudah tidak cedera tapi masih tidak juga dimainkan juga oleh Ancelotti dengan alasan dia akan memainkan Hazard dan Bale kalau sudah masuk extra time. Seharusnya tidak mengincar extra time, karena extra time itu dia menguras waktu dan menguras tenaga. Target itu harusnya 90 menit diselesaikan. Nah, dan kalau memang mau memasukkan pemain-pemain yang baru dari benua luar itu, mereka tuh harusnya tidak perlu lagi dimasukkan, atau dimasukkan saat-saat yang memang perlu, yang sudah genting lah istilahnya tuh, di babak kedua di menit 60-an atau 70-an, ya let's say seperti itulah. Ya harusnya seperti itu. Nah, namun ini Ancelotti ini dia kok bersikeras sekali. Padahal 2 laga terakhir Eden Hazard bermain bagus, dan di putaran sebelumnya di 16 besar di Copa del Rey Hazard mencetak gol kemenangan. Hanya saja Hazard ini kurang berani melakukan shooting. Namun bukan berarti dia ini tidak pemain bagus. Dia kan dia kan di Chelsea sebelumnya sukses kan bersama Chelsea dan menjadi key playernya Chelsea. Begitu juga Gareth Bale ini dia kan pemain yang sudah berhasil membuka keran Liga Champions Real Madrid yang setelah 12 tahun tidak juara. Jadi di final Liga Champions 2014, 2016, 2017, 2018 semuanya tuh Gareth Bale berkontribusi besar. Hanya kecuali 2017, karena 2017 Bale sebagai cadangan, dan saat dia turun sebagai cadangan tidak berperan banyak juga ya pada saat itu. Jadi dua pemain yang sangat berpengalaman dan yang hebat. Namun kenapa tidak diberikan kepercayaan? Ini jelas sangat sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Di mana pesaing-pesaing Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid dan Atletico Madrid itu 2 pesaing kota itu sedang down, sedang turun. Namun yang terjadi adalah
tidak dimaksimalkan, tidak dimanfaatkan secara maksimal, hanya dengan mengandalkan pemain yang itu aja. Ini kan ironis banget gitu. Ya memang Gareth Bale dan Eden Hazard memang sering cedera, tapi kan mereka sudah pulih gitu. Sudah pulih dan harusnya dikasih kepercayaan. Dan Hazard terakhir mainnya bagus. Bale pun musim ini juga sempat mencetak gol sebelum dia cedera lagi. Namun Ancelotti ini sangat batu sekali, keras kepala sekali dengan tetap mempercayakan seorang Vinicius dan Rodrigo yang baru dari benua Amerika Latin, baru membela negaranya Brazil, tetap dipaksakan untuk bermain, padahal mereka ini juga masih sangat muda, masih kurang pengalaman, tapi masih saja dikasih jam bermain, masih saja dipaksakan dengan kondisi yang sudah lelah dan sebelumnya memang sering bermain. Dan yang agak mengherankan juga adalah Luka Jovic juga tidak dimainkan. Malah lebih milih Marco Asensio ini pemain bagus. Namun semenjak dia cedera di 2019 laga persahabatan lawan Arsenal, dia kan absen lama banget tuh, sampai akhirnya dia divonis nggak bisa main sampai akhir musim. Nah, cuma karena ada pandemi corona kan akhirnya musimnya dilambat, itu kan mundur, berakhirnya harusnya bulan Mei, akhirnya bulan Juni dan bulan Juli. Nah, di saat itulah Asensio akhirnya baru mulai sembuh dan bisa bermain kembali. Nah, semenjak cedera itu, kalau tidak salah cedera ACL ya. Biasa kalau pemain habis cedera tuh memang suka sulit untuk terkadang untuk kembali ke performa terbaik itu sulit. Nah, Asensio ini terlihat seperti itu. Memang dia kaki kirinya masih bagus dalam hal menendang bola dan mengumpan-umpan, itu dia masih bagus. Namun dalam hal kemampuan menusuk pertahanan lawan itu sudah kurang. Tapi masih diberikan kepercayaan. Luka Jovic ini kan penyerang bagus juga. Dia dulu di Eintracht Frankfurt itu kalau tidak salah dia tuh dari situ dan dia menjadi pemain top scorer. Akhirnya Madrid beli kan dia untuk bisa menjadi pelapisnya Benzema. Artinya ini pemain bagus. Kalau dia tidak diberi kepercayaan, bagaimana bisa dia akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya? Dan Copa del Rey ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk diberikan kesempatan. Terlebih lagi pemain-pemain seperti Benzema yang tidak bisa bermain, sehingga ini seharusnya dikasih kesempatan Jovic, Bale, dan Eden Hazard. Tapi ini justru tidak diberikan kesempatan. Ini kan aneh juga ini. Ini sangat merugikan sekali. Harusnya Madrid bisa meraih seluruh gelar mungkin. Minimal domestik mereka tuh harusnya bisa meraih semuanya. Tapi ini disia-siakan. Ini memperpanjang buruknya Real Madrid di kompetisi di Piala Raja Spanyol ini, di Copa del Rey, di CDR ini. Di mana dalam 30 tahun terakhir Real Madrid itu hanya 2 kali menjadi juara, yaitu tahun 2011 dan tahun 2014. Selebihnya dan jadi hanya 2 kali saja ya seperti itu. Ini kan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi gitu. Ya. Bahkan seharusnya untuk posisi gelandang pun seorang Luka Modric dan Toni Kroos itu harusnya juga bisa dicadangkan, bisa digantikan dengan Fede Valverde dan juga Denis Ceballos. Kemudian Casemiro juga bisa diganti dengan Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga ini dia kan tulang punggungnya Ranei kemarin. Dibeli Madrid musim panas kemarin. Tapi justru dia kenapa tidak diberikan kesempatan? Nah, ini kan agak aneh juga. Kemudian terlalu mempercayakan menjaga gawang kepada Thibaut Courtois. Padahal Lunin juga bagus. Nah, kalau tidak dirotasi nanti pemain kelelahan. Kalau pemain kelelahan, efeknya bisa cedera. Kalau cedera, nanti di menjelang akhir musim nanti mulai drop. Kalau mulai drop, otomatis Madrid bisa kehilangan gelar. Entah itu yang harusnya bisa mereka juara Liga Champions, mereka akhirnya gagal seperti yang terjadi pada tahun lalu, di mana mereka jarang merotasi pemain ya, sehingga akhirnya Ferland Mendy cedera,
Toni Kroos mulai walaupun bisa main lebih kesakitan sehingga akhirnya tersingkir oleh Chelsea di semifinal. Nah, dan La Liga ini Real Madrid belum aman meskipun Barca dan Atletico Madrid tertinggal belasan poin dari Real Madrid, tapi ini belum aman juga karena Sevilla jaraknya 4 poin. Jadi ini artinya ini belum aman, dan ini harusnya bisa dijadikan pelajaran oleh Ancelotti untuk kedepannya supaya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, kurang lebih. Jadi ini yang sangat-sangat disayangkan. Dan apabila Ancelotti gagal meraih sisa gelar yang memungkinkan ini Liga, apalagi La Liga, kalau Liga Champions mungkin masih banyak pesaing lah. Tapi kalau La Liga ini kan harusnya mereka menang gitu ya. Kalau La Liga sampai kandas juga bisa bahaya nih Ancelotti. Dan bukan tidak mungkin bisa dipecat. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya bahas dari Real Madrid. Sekarang kita ke Manchester United, ke MU. MU sudah dipegang oleh interim yang baru, yaitu pelatih Ralf Rangnick. Nah, mungkin karena dengan sistem baru ini mungkin pemain tuh belum biasa ya, istilahnya belum biasa. Dan yang sudah dicoba beberapa pertandingan namun tidak begitu jalan, akhirnya kembali kan formasinya Rangnick ini 4-2-2-2. Jadi sistem baru akhirnya kembali ke sistem lama, ke 4-2-3-1. Dan yang ironis ini, sebagian pemain MU melakukan latihan terlalu berat. Nah, ini kan agak ironis juga kalau pemainnya aja kayak gitu, gimana mau jalan ke depannya gitu istilahnya ya. Nah, dan yang menjadi masalah dan MU ini dia bertemu Middlesbrough divisi Championship, divisi 2 Liga Inggris. Dan MU mendominasi, namun mereka ini lagi kurang luck lah istilahnya ya. Kurang luck dan mereka kurang bisa memaksimalkan peluang. Dapat penalti di babak pertama, namun Ronaldo gagal memasukkan bola karena ditahan oleh kiper Middlesbrough, dan dan sempat ada juga peluang Bruno Fernandes yang meleset ya. Harusnya bisa masuk malah meleset. Ya, ini menjadi sesuatu yang menyedihkan ya bagi MU, karena dengan tersingkirnya MU dari Piala FA ini, otomatis mereka hanya punya kesempatan di Liga Champions. Liga Inggris poinnya sudah terlalu jauh dari puncak klasemen, sementara Manchester City itu 19 poin. Jadi yang paling mungkin di Liga Champions. Begitu kurang lebih. Jadi tinggal Liga Champions, dan Liga Champions tahu sendiri kan biasanya lebih sulit ya dibanding ya kan kompetitornya masih ada Bayern Munchen, belum ada Manchester City, ada klub-klub besar lainnya gitu kurang lebih. Jadi ini sudah sulit. Jadi prediksi saya kemungkinan 60% MU akan puasa gelar, karena ya mereka sudah tersingkir dari kompetisi yang lainnya juga. Piala Liga, Carabao Cup sudah tersingkir, Liga Inggris sudah tertinggal terlalu jauh. Kemudian mereka juga di Piala FA juga sudah tersingkir ya. Jadi mereka di Liga Champions nanti akan bertemu Atletico Madrid. Ya, untungnya saja Ronaldo punya rekor yang bagus ketika berhadapan dengan pasukannya Diego Simeone ini, yaitu pasukan Atletico Madrid. Dimana Ronaldo tuh dia sering mencetak gol gawang Atletico Madrid. Dan ada saat waktu di Juventus dimana Ronaldo tuh Juventus sudah tertinggal 2 gol di leg pertama, di leg kedua dibalas oleh Cristiano Ronaldo dengan mencetak hat-trick 3 gol. Agregat 3-2 dan akhirnya Juventus lolos ke perempat final, dan Atletico Madrid angkat koper pada akhirnya. Ini menjadi keuntungan dari MU juga ya. Kurang lebih ya seperti itu. Ya, demikian pembahasan. Dan kalau sampai MU puasa gelar, berarti sudah 5 tahun MU puasa gelar. Dan ini sangat menyedihkan sekali karena MU ini kan adalah klub one of the biggest club in the world ya. Kita nantikan apa yang akan terjadi ke depannya. Akan ada bahasan-bahasan selanjutnya. Oke, ciao.